bagaimana para imamat rajani ini menjadi pembawa salom. Ini dia. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, ya kan? Puji Tuhan, November kemarin saya ada di Belanda dan saya melayani bersama dengan saudara saya ini, kakak saya, yaitu Pastor Dios Jawa. Dan luar biasa sekali, gerejanya adalah gereja yang saya sebut sebagai entrepreneurial church, ya, gereja yang entrepreneur dan juga multicultural. Saya kasih kesempatan dulu, Pastor Dios cerita sedikit unit-unit usaha yang Bapak lakukan di gereja Bapak. Tapi yang lebih penting lagi adalah pertanyaan ini. Kenapa Bapak sebagai gembala jemaat, gembala sidang, di negara yang maju seperti Belanda, kok Bapak membuat hal seperti itu? Terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Saya tadinya adalah seorang bisnismen. Kemudian saya berhenti dari bisnismen dan saya full time melayani Tuhan sebagai gembala. Dan akhirnya saya juga berhenti menjadi gembala dan melayani sebagai pelayanan lebih cenderung ke Efesus 4 ayat 11, yaitu kerasulan untuk di negara ini, ya. Nah, ketika saya tahu saya memang punya talenta bisnis, tapi saya ketika memutuskan menjadi gembala, maka saya mengambil keputusan sebagai gembala, saya tidak mau ada persoalan uang sedikit memberatkan, mempengaruhi hidup saya, sehingga saya jauhkan begitu bisnis dari persoalan uang. Saya cuma minta gaji dan saya diberi kebebasan untuk mengisi bensin kemana saya pergi. Jadi orang miskin kaya saya bisa datangi. Nah, namun saya memisahkan hal ini sedemikian rupa, tapi saya memahami fungsi saya sebagai gembala adalah ya sama saja seperti gembala kambing domba, ya. Jadi saya membuat mereka sehat, ya, makan kuat dan potensi-potensi sehingga mereka menjadi produk, ya, produk yang tidak habis dimakan tapi menghasilkan. Ya, ini yang ada di dalam hidup saya. Saya melihat bahwa setiap orang potensi, ya, potensi untuk bisa dikembangkan di dalam hidup mereka. Nah, maka hidup saya hidup untuk menghidupi panggilan saya lewat makan yang saya terima, ya, dari mereka. Tapi saya punya suatu motivasi, jangan memakan jemaat, tetapi membuat mereka sehat, ya, produk dan bisa dijual, ya, bisa produknya itu dari kegelapan menjadi terang, mempengaruhi, ya, kota. Dasarnya saya lihat begini, saya punya hati untuk membangun kota lewat anak-anak Tuhan. Saya melihat banyak gereja-gereja begitu susah. Ya, saya mau membuat suatu proyek percontohan yang mereka bisa juga terima. Saya mau support mereka dalam hal keuangan, contoh yang sama, model yang sama. Saya training, saya panggil Pak Bram untuk mengatur trainingnya, discipleship-nya, ya, sehingga mereka punya quality yang baik, ya, yang melebihi orang-orang yang lain, minimal 1% lebih. Nah, sehingga mereka itu tidak mempunyai kesulitan dalam keuangan. Gereja kita tidak susah masalah keuangan, tapi menjadi berkat. Nah, contoh hari ini saya taruh ke app saya, semua peralatan musik saya yang ada, yang tua, mulai dari kabel sampai monitor dan lain sebagainya, ya, kepada gereja yang memerlukan, gitu. Jadi yang memerlukan silahkan datang ambil gratis, tidak perlu beli, ya, untuk bangun gereja, karena kita mempunyai perasaan kingdom. Ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Nah, gitu. Itulah salah satu ide mengapa supaya menolong khususnya gereja-gereja Indonesia dan gereja-gereja imigran mulai memanfaatkan bahwa jemaatnya itu ambil bagian di dalam ini. Misalnya contoh bengkel aja, saya jemaat tidak perlu keluar banyak uang kepada bengkel lain. Mereka bisa mengatur sendiri. Iya. Servis mobil, ya. Servis mobil contohnya. Jadi di servis mobil jemaat bisa di gereja dengan biaya yang relatif murah dibanding bengkel yang di luar. Iya. Ya, untuk urusan gunting rambut di sana kan mahal, ya, kayak begitu, kuku, ya, kutu, bulu mata, medicure gitu, ya. Keren banget. Nah, itu ada di gerejanya Bapak Ibu. Menjahit luar biasa banget. Ya, dan saya juga dibawa untuk home industry tahu tempe. Yang beliau bikin di negara Hongaria. Bahkan Bu Supit boleh share apa gebrakan yang Ibu lakukan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Silakan Bu Ita.
Ya, selamat malam Pak Bram dan selamat malam Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Levita Supit. Saya seorang pengusaha dan saya juga menjadi ketua beberapa asosiasi di Indonesia. Tadi seperti yang udah kita diskusikan bersama bahwa kita sebagai orang percaya dan sebagai anak pilihan Tuhan, tentu Tuhan memberikan talenta bagi kita semuanya, yang dimana talenta itu bisa kita pergunakan untuk kita boleh menjadi berkat, untuk kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Karena untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, bukan hanya kita hanya bisa melalui pendeta atau hamba Tuhan, tapi dimanapun Tuhan bisa pakai kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan kita bisa menjadikan shalom dimanapun kita berada. Amin. Kembali tadi seperti Pak Bram katakan, memang pada masa pandemik ini yang udah 3 bulan lebih, banyak sekali usaha-usaha yang akhirnya tutup atau menjadi slow. Dan akibatnya banyak karyawan yang dirumahkan, banyak PHK, dan khususnya untuk para pelaku usaha UMKM itu banyak yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Sehingga kami tentu dari para pelaku usaha lainnya atau dari asosiasi, kami berusaha untuk memberikan solusi agar teman-teman di UMKM bisa tetap survive menghadapi pandemik seperti ini. Salah satu caranya adalah dengan kami memberikan solusi untuk usaha apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah masa pandemik seperti ini. Tentu butuh knowledge yang harus kita berikan bagi mereka supaya usaha mereka bisa tetap survive. Salah satu contohnya adalah salah satu pelaku usaha dalam bidang yang selama ini mungkin mereka dalam bidang fashion, akhirnya mau nggak mau orang kan nggak belanja fashion dong. Pada saat ini orang lebih bertahan untuk survive ya, bertahan untuk hidup maksudnya. Nah jadi untuk pelaku usaha fashion kita coba arahin mereka, karena pada saat ini bisnis yang survive hanyalah bisnis seperti masker, baju APD ya, atau makanan atau alat kesehatan ya, atau misalnya obat-obatan. Nah akhirnya yang tadi pelaku bisnis yang fashion tadi akhirnya mereka berubah menjadi apa? Mereka melakukan seperti membuat baju APD. Ya, karena kan sama-sama membuat baju juga, cuman biasanya baju yang fashion, tapi sekarang adalah baju untuk kesehatan seperti itu. Dan akhirnya dengan merubah bisnis yang mereka lakukan, walaupun perubahannya nggak terlalu jauh seperti itu ya. Dan dengan melakukan perubahan-perubahan itu, akhirnya bisnisnya bisa tetap survive. Malah permintaan semakin banyak seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan bagi teman-teman yang lain yang di PHK, Pak, PHK akhirnya mereka tidak menghasilkan, mereka tidak mempunyai uang. Nah kita juga memberikan solusi-solusi seperti apa? Ya kamu punya talenta apa? Memasak. Sekarang semua orang yang tadinya nggak jualan makanan, ibu-ibu rumah tangga, sekarang mereka akhirnya jualan. Jadi sarana promosi seperti apa? Hanya melalui WhatsApp, hanya melalui Instagram seperti itu. Nah itu kan salah satu solusi untuk melakukan satu peluang usaha atau melakukan bisnis seperti itu. Nah, jadi selama pandemik ini kami sibuk untuk mengarahkan para teman-teman pelaku usaha khususnya UMKM untuk merubah cara bisnis mereka dan merubah strategi marketing mereka dalam memasarkan produk bisnis mereka seperti itu. Dan pada akhirnya itu menolong para teman-teman pelaku usaha tersebut untuk mereka bisa tetap survive dan pada akhirnya mengurangi PHK yang dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha yang bisnisnya banyak tutup seperti itu. Okay. Jadi keberadaan kita sebagai
anak-anak sebagai orang percaya dan anak-anak pilihan Tuhan, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kita bisa dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Di marketplace kita bisa, di usaha kita, di saya sebagai pelaku usaha bisa, atau di gereja saya juga saya bisa dipakai. Seperti apa? Teman-teman di gereja juga banyak yang kena dampaknya, jemaat-jemaat gereja banyak yang kena dampaknya, dan kita bisa diskusikan, kita bisa kasih solusi apa yang harus kita lakukan. Tadi seperti juga ada pastor tadi yang mengatakan bahwa dia melit, pastor tersebut melit jemaat-jemaat untuk bisa masuk ke marketplace. Nah, itu salah satu hal yang baik. Seperti yang kami lakukan juga di sinode kami, di mana setiap berapa tahun sekali kita mengumpulkan dari teman-teman, khususnya misalnya wanita dari seluruh jemaat gereja kami di seluruh Indonesia, kita berkumpul dan situ kita bisa bahas apa sih sebagai jemaat yang bisa kita lakukan yang bisa menghasilkan untuk memberkati gereja, untuk memberkati keluarga kita. Jadi kita sebagai seorang wanita, kita bisa melakukan sesuatu untuk menjadi berkat gitu. Berkat bukan hanya buat keluarga kita aja, tapi berkat juga untuk gereja, seperti itu. Terima kasih Bu Ita. Wow, sangat clear sekali ya, karena beda orang pelaku usaha, praktisi udah jelas banget buat kita gitu kan. Tapi ada dua hal yang ditekankan oleh Bu Ita. Yang pertama bahwa setiap kita dapat melayani di bidang dimanapun Tuhan menaruh kita, itu adalah pelayanan kita. Lalu yang kedua adalah kita perlu punya kemampuan beradaptasi. Jadi di tengah krisis ini sebetulnya tetap ada peluang baru ya. Anak saya kerja, anak saya perempuan Sharon kerja, dia di fashion juga. Gajinya kemarin dipotong 30%, ya kerja work from home. Tapi justru lahir bisnis baru hari ini. Silakan Bu Debbie. Iya, jadi betul seperti katanya Ibu Ita Supit ya, kita harus mengenali panggilan kita. Tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah, tidak semua orang dipanggil untuk pengajar. Ya. Nah, ada juga orang yang dipanggil di luar gereja. Dan saya itu panggilan saya itu di marketplace, karena saya memang tadi asalnya dari marketplace kan. Lalu saya ketemunya Pak Abram itu karena saya ikut dalam Hagai Institute. Pak Abram itu di WhatsApp grup Hagai Institute. Nah, saya melihat memang demografi Indonesia itu 80% sekarang penduduknya akan Muslim ya, di mana kita harus membangun jembatan kepada mereka. Saya melihat jembatan apa yang perlu kita bangun. Saya melihat memang ada banyak gagasan dari kaum milenial, karena saya bukan milenial ya, pasti saya bukan milenial. Nah, kaum milenial itu kan dia bicara digital, dia bicara fintech. Nah, sebetulnya kan karena saya itu lulusan FEUI, saya juga berkecimpung di dunia komputer gitu ya. Nah, lalu Tuhan membawa saya untuk mengerjakan IT, Information Technology untuk bank, untuk banking solution. Lalu kemudian saya lagi berpikir kok begini banyak UMKM di Indonesia, karena saya itu ikut Kadin. Kadin itu UMKM, ada sekitar 60 juta penduduk Indonesia. Saya itu nggak tahu ya proporsi, karena saya lama di luar negeri. Saya ada 12 tahun di luar negeri, saya pulang, katanya di Indonesia itu ada 63 juta. Wah, saya bilang ini seharusnya harus terkonek dengan digital. Tetapi ternyata saya menemukan bahwa pelaku usaha mikro di Indonesia itu boleh dibilang masih di industri revolusi 1.0 dan 2.0. Kecuali kaum millennials, karena di luar kaum millennials itu kan masih ada generasi baby boomers kan, yang lahirnya di sebelum tahun 60, yang masih bekerja di pasar, dan memang sangat sulit untuk mengajarkan mereka digital, karena kami sudah melakukan sejak tahun 2017 dengan memperkenalkan uang digital dan memperkenalkan point of sales. Tapi puji Tuhan dengan adanya COVID ini ternyata malah hubungan-hubungan tadi yang sudah dibangun sebelum COVID itu menjadi dibangun di dalam video call kan. Nah, ternyata Tuhan itu mempertemukan saya dengan kaum millennials yang memperkaya saya punya fintech gitu loh, sehingga menyambungkan dengan sistem pembayaran, dengan lending, dengan asuransi. Nah, sehingga sekarang itu sampai kepada bagaimana caranya deploy of sales yang sudah terkonek semuanya ini, sehingga bisa diajarkan, karena kan mereka tidak otomatis tahu
dan mengerjakannya juga tidak gampang kepada orang-orang yang non kaum millennials yang masih ada di kaum sektor mikro kan. Nah, jadi disinilah yang menjadi challenge dan kita bermitra ya, baik dengan pemerintah, baik dengan pihak misalnya dengan pihak Nahdlatul Ulama gitu. Nah, di sini saya melihat ya bahwa itu jangan melupakan bahwa ada orang yang dipanggil memang bukan untuk domba-domba gitu loh. Ada yang dipanggil untuk yang belum menjadi dombanya gitu. Jadi saya pikir di sini bagaimana kita ya kita menunjukkan integritas kita ya, kita belajar untuk menjadi manusia yang seperti yang dikatakan kita harus sudah selesai gitu loh. Jadi kita nggak bisa what's in it for me gitu loh. Jadi buat saya memang kalau kita mau membangun UMKM kita harus sudah menjadi manusia yang sudah selesai. Tapi kan jangan lupa ketika kita bilang kita sudah selesai, Tuhan bisa memberkati kita. Kalau tidak kita yang diberkati, generasi penerus kita yang diberkati. Kita menabur kan sometimes bukan untuk generasi kita kan. Kita menabur untuk generasi kemudian gitu. Nah, karena saya itu belajar dari opa saya. Ini orang Batak manggilnya opung kan. Jadi opung saya itu kebetulan opung-opung saya itu memang sudah pebisnis kan. Mereka pedagang pada zaman mereka. Nah, mereka itu punya keluarga yang miskin-miskin gitu loh. Nah, misalnya datang dari Samosir. Jadi ketika keluarganya itu datang, keluarganya itu duduk di tempat di kasur, dikasih minum susu. Terus anak-anaknya opung saya, yaitu generasi orang tua saya pada protes. Kenapa itu orang-orang itu dikasih tidur di kasur, dikasih minum susu, dikasih makan daging. Dia bilang begini, kalian kan setiap hari sudah tidur di kasur, sudah minum susu, sudah makan daging. Tapi mereka belum pernah menikmati kasur, menikmati susu. Dan saya melihat bagaimana generasi orang tua saya, om saya, itu semua itu dipelihara oleh Tuhan gitu. Jadi ketika kita memperhatikan orang yang lebih lemah dari kita dan kita membukakan jalan buat mereka, maka kita itu menghutangi Tuhan gitu. Amin. Jadi konsep berpikir kita itu, saya itu paling suka salah satu lagu kesukaan saya itu seperti lagu Give Thanks ya. Dikatakan begini, let the poor say I am rich. Let the weak say I am strong. Yes. Because of what the Lord has done. Jadi memang challenge kita itu bagaimana kita jadi orang Kristen ini merubah gini rasio Indonesia, merubah komposisi pembagian perekonomian di Indonesia, dan kita bekerja bukan sebagai orang yang what's in it for me, tapi saya sudah selesai gitu. Just want to give for you. Nah, jadi saya pikir itu menjadi kerinduan saya dan saya harap itu menjadi kerinduan gereja. Terima kasih Bu Debbie. Jadi yang menjadi pesan kuat dari Bu Debbie malam ini buat kita adalah soal pentingnya integritas. Apa yang kita lakukan saat ini sebetulnya bukan hanya untuk diri kita, sebetulnya bisa saja di saat hidup kita nggak menuai atau mewujudkan impian visi kita yang besar, tapi justru itu akan dituai oleh generasi kita. Apa yang kita tabur hari ini akan dituai oleh anak cucu kita. Ya, ini satu hal yang perlu kita simak baik-baik, dan yang penting lagi adalah bahwa kita sudah selesai dengan diri kita sendiri.